يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، برضا الله وبشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ربه وأمه وزوجه وبناته وذريته، ثم خصوصا إلى مصنف الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم خصوصا إلى مؤسسة المسجد صاحب الجاه هذا المسجد من خبر الجاه في تعبير هذا المسجد، ثم خصوصا لا رحمية من حضروا في هذا المسجد وليه، وإلى جميع حاجاتنا في أمور الدين والدنيا والآخرة، وإلى جميع أهلنا رجال والسكينة مودة ورحمة، وإلى جميع ضانش ورضا يا الله، وإلى جميع ولدنا وتلاميذنا الذين يطلبون العلم إلى كانوا، صلى الله بطلب علومهم ورحمة الله عليهم، واجعلهم من الصالحين والصالحات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، آمين يا رب العالمين. Para kiai, para alim, ibu nyai ingkang tansah kita taati, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kesempatan ingkang barakah menika sareng-sareng puji syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Naqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kesempatan, sedaya nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Hingga wekdal dalu menika kita saged hadir wonten masjid menika sareng-sareng niat ibadah dumateng Allah. Lambai kang wajib, mugi kang sunnah, mugi sedaya tansah dipun catet dados amal ingkang manfaat maslahah fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah salamuhu tansah kunjuk kadur dumateng Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqalina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kita sedaya tansah pinaringan syafaat mangke wonten dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita lajengaken kajian kitab kita Irsyadul Ibad dumugi wonten halaman kang 100 taksih membahas materi berkaitan kalian fadilatus salawat, keutamaan salawat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wonten bagian ngadeg wa dzakara Abu Nu'aim fil hilyati anna rajulan marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu dhabyun qad istadahu fantalaqa Allah subhanahu alladhi antaqa kulla shay'in al-dhabya faqala ya Rasulullah inna li awladan wa ana arduhum wa innahum al-an jiya'un fa'amir hadha ay khalliyani hatta adhaba fa'ardu'a awladi fa'auda qala fa'in lam ta'udi qalat in lam a'ud فلعنني له كمن تذكر بين يديه فلا يصلي عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها وأنا ضامنها فذهبت الذبية ثم عدت فنزل جبريل عليه السلام قال يا محمد الله يقرئك السلام ويقول عزتي وجلالي لأنا أرحم بأمتك من هذه الذبية بأولادها وأنا أردهم إليك كما رجعت إليك الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. Bapak Ibu ingkang kita muliakan, datang penjelasan menika wau dipundhuturaken saking Abu Nu'aim wonten kitab Al-Hilyah dipunceritaken wonten setunggalipun tiyang jaler ingkang lewat kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiyang jaler niki wau beto kita ingkang Nabi mau dipun buru digawa kita hewan buruan niku ingkang Nabi dipun buru. Fantalaqa akhiripun riwayat menika dilasaken malih Allah paring pengucap paring kemampuan saged ngucap dumateng segala sesuatu termasuk dumateng kita menika kijang ingkang aslinipun binatang niki kalian Allah diberi kemampuan untuk dapat berbicara sebagaimana Allah terkadang memberikan kemampuan bicara kepada makhluknya. Akhiripun kita ini matur dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, innali aulada. Kanjeng Nabi, kula niki enggak ada piro-piro anak. Kita iso ngomong ngaten iki. Kula niki enggak ada piro-piro anak Kanjeng Nabi. Wa ana ardhum lan kula niki taksih mawon nyusoni anak-anak kula. Dengan bayang ini, jadi seekor kijang yang mempunyai anak dan kondisinya masih menyusui anak-anaknya. Kira-kira kewan nyusoni ini jangan kewan sing lagi napa nggih sayang-sayangi karo anake ngaten iki. Lek cara jenengan bayangi pitik ngaten iki. Pitik niku taksih dalam perlindungan babone ngaten. Jenengan kok nyoba nyedek-nyedek ngaten biasanya iki gabruk ngaten iki jarak. Sebab ini masih dalam kemampuan apa nggih dalam perlindungan induknya. Jadi nggih ngoten. Kita ini merasa punya tanggung jawab matur ngoten Kanjeng Nabi kalau tidak ada anak terus kalau kasih nyusulnya anak-anak kulo wa innahumul anjiya lan anak-anak kulo ini saat niki podo lesu luwe-luwe ini fa'amil hadha ayukhalliyani hatta azhab. Kanjeng Nabi lan jenengan perintah wong lanang niki lho supados ngecul ning kulo sehingga kulo saged lunga fa'ardu awladi wa auda. Akhiripun kula mangke wis lunga saking mriki saged nyusoni malih anak-anak kula lan kula bakal balik malih. Kidange jen tepak ngoten iki. Nyuwun izin Kanjeng Nabi jenengan matur wong lanang niku kula
kersane diculne terus mangko saged nyusoni anak-anak kula terus kula mangke badhe bali ngriki malih. Kala fa illam ta'udi Kanjeng Nabi dilapori ngoten terus ki dawuh lus lamun sampai kurang balik terus di hasananu dicolok sama belas wae. Kanjeng Nabi khawatir ngaten. Qala illam a'ud fala'anan illah. Kanjeng Nabi lamun kula mboten balik iki malih Gusti Allah bakal laknat kula. Kaman tudzakkaru baina yadayhi falyusalli alaihi. Kados Allah niku ngelaknat tiang-tiang nalika asma jenengan dipun sebut wonten sandinge tiyang niku yang pun boten purun maos sholawat. Dewi kan sampe dipun aturaken di kok ana wajan sholawat nang sandinge wong gak gelem maca sholawat. Dhewe niku termasuk wong sing cetil, orang yang bakhil, maka si Kijang itu juga berani mengatakan biarlah saya dilaknat sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang gak mau bersalawat kepadamu kalau saya nggak sampai kembali ke tempat ini. Akhirnya pun Kanjeng Nabi dawuh atlikha matur gini wong lanang sing niki wong sanggup dulu kita niki wis tolong sampai colne kita niki wa ana dhamira aku sing bakal nanggung lek ana apa-apa kok sampai kita niki nyulayani aku sing bertanggung jawab. Fadhahabatil tabyah akhiripun kita menika nggih saged napa menika lunga saking panggonan niku summa adat. Tapi apa yang terjadi summa adat? Kita ini memenuhi janjinya kembali ke tempat itu setelah nyusoni anak-anak imam. Fanazala Jibril alaihissalam akhiripun malaikat Jibril alaihissalam niki dugi ya Muhammad Allah yuqri'uka salam. Hai Muhammad, Gusti Allah yuqri'uka salam. Ulun salam dumateng panjenengan. Wa yaqulu Allah dawuh wa izzati wa jalali demi keagunganku demi kemegahanku la ana arhamu bi ummatika min hadhihi tabi'ah. Yakti utawi ingsun sesungguhnya aku ini lebih punya sifat belas kasih kepada umatmu Muhammad dibandingkan kita ini. Artinya kata Allah Muhammad, aku ini zat yang maha agung. Kalau ngomong tentang rahmat maka rahmatku kepada umatmu itu jauh lebih besar dibandingkan rahmat kasih sayangnya Kijang kepada anak-anaknya tadi. Wa ana arudduhum ilaik kama raja'at adzabiyah ilaik. Dan aku kata Allah, dan aku akan mengembalikan umatmu kepadamu sebagaimana Kijang itu kembali kepadamu. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taslima. Terus gitu-gitu mengucapkan segala puji bagi Allah zat yang telah menjadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten Bapak Ibu, sebagai umatipun Kanjeng Nabi, kula panjenengan harus merasa bangga, senang bahwa kita ini adalah umat yang dikasih dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu penjelasan nikah mangke Kanjeng Nabi ugi badhe maringaken napa sing diwastani syafaatul uzma, pertolongan yang agung pada nanti di hari kiamat. Apa yang pernah difikirkan Kanjeng Nabi ketika mendekati hari kematian ini? Bapak Ibu, wong biasa tingkatan kula lan jenengan iki umpama arep sedo sing dikhawatirne napa iki? Bayang jenengan yo saiki sok-sok umpama meninggal ini kita dalam angan-angan kita kira-kira apa yang dipikirkan? Anakkah? Harta yang berlimpah nanti siapa yang mengelola? Atau suamikah? Istrikah? Apa sinten kira-kira? Sinten Bu?
Ya Allah, makanya kalau situ bapak cacar rapi sopon lagi yo. Apa sih? Jalan lagi ngotot gitu kami. Apa yang besok aku mati terus anak-anakku piye kabarnya? Terus piye uripe apa kata? Mungkin akan banyak berkecamuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan itu hal yang lumrah mawon gitu. Kalau kita kembalikan kepada satu kisah Kanjeng Nabi Ibrahim itu yang dikhawatirkan dengan ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, apa yang engkau sembah setelah nanti aku tiada. Jadi yang dikhawatirkan itu justru bagaimana anaknya beragama setelah kematian beliau. Apakah orang-orang nanti justru akan berpindah ma ta'kuluna min ba'di, anak-anakku lek aku wis mati sing mok pangan terus apa nak, sing mok pangan sapa nak apa apa tadi sapa ada. Kanjeng Nabi yang dikhawatirkan ternyata apa? Ummati yang dipikirkan Nabi adalah umatnya. Pulau jenengan umatnya dipikirnya Kanjeng Nabi kadang-kadang malah gak kereken karo Kanjeng Nabi. Gak kereken pripun maksudnya ini. Kalau ini 3 pertemuan ini kan sudah ada banyak penjelasan tentang fadilah sholawat. Ayo, kalau kita ini menjadi bagian umat Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi dulu memikirkan kondisi kita nanti khususnya di hari kiamat ada syafaatul uzma. Sekarang bagian kita bagaimana kita wujudkan bukti dan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Yang paling dasar wujud cinta kita adalah suka senang menyebutkan asma Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lekeh nih moco sholawat. Setelah itu makin monggo kita perbanyak untuk menjalankan sunnah-sunnah ibu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambihun utawi iki iku pepilih peringatan. Inna iktsar salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as salam matlubun marhubun fiha. Dalam peringatan ini ada penjelasan Bapak Ibu, sesungguhnya memperbanyak salawat kepada Nabi, salawat dan salam kepada Nabi, matlubun iku den supre, dicari, marhubun disunatkan untuk membaca salawat. Fayanbaghil khirsu alaihi kulla hinin walau bi aqall salat. Maka sayurjanya untuk orang itu bersungguh-sungguh memperbanyak salawat kulla hinin ing dalam saben-saben maqsad. Kapanpun waktunya, alangkah baiknya kita isi dengan bacaan-bacaan salawat. Maka Bapak Ibu, alangkah ruginya kalau ada kesempatan bagi kita untuk beramal dan kita tidak memanfaatkan itu untuk beramal, amal yang soleh. Kadang-kadang muncul pertanyaan, sebenarnya 24 jam yang kita punya itu waktu itu cukup betul untuk beramal yang baik-baik nanti. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ngaten nggih. Amal saleh niku memang butuh napa nggih? Kula jenengan memanage, mengatur waktu-waktu di mana kita menyempatkan diri untuk beribadah, beramal yang saleh. Atau kalau jenengan ini mampu menangkap banyak ilmu yang telah disampaikan oleh para ulama, maka sebenarnya setiap dari gerak-gerik kita ini, lek ngerti niati, lek ngerti trik dan strategi ini, bisa kita jadikan untuk beramal yang saleh dan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Bapak, jenengan itu misalnya pun nyambut damel niku, ketoke kan jenengan iki nyambut damel, is nyambut gawe untuk mencari rizkinya Allah, untuk menghidupi keluarga. Ini kita kan biasa mawon. Tapi kalau jenengan itu pinter berniat, apa yang jenengan niatkan itu bekerja mulai pagi sampai siang atau sore, niku juga insya Allah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ibu yang di rumah IRT, napa ibu rumah tangga. Jangan dikira ibu rumah tangga itu terus wong sing nganggur. Bahkan pangapunten kalau dirunut ya tadi, ibu rumah tangga itu saja penggawaannya kadang melebihi bapak sing nyambut gawe isu sampai sore. Bu, jam kerja jenengan ini pinten jam bu? Pinten? Non-stop. Ya. Lepak ini 24 jam non-stop. Sebabnya pangapunten, suami keluar untuk bekerja, ibu terbiasa saja yang bekerja. Mulai pagi ada yang mencuci pakaian, kalau punya anak kecil nih merawat anak kecilnya, memandikannya, membersihkan rumah, melipat pakaian, nyetrika, terus makin memasak. Ngoten ibu berjalan rutinitas kados ngoten niku, maka itu juga hal yang lek diniati ibadah, niku maki juga ada nilai ibadah dumateng Gusti Allah. Pertanyaan ibu, jenengan nglampaui sedaya ngoten nggih ikhlas apa boten Bu? Napa perlu dipadosne napa nggih asisten ngoten? Boten nggih. Boten perlu asisten rasane. Cekap, sing penting nggih ikhlas. Makanya pun kalau sempat maaf itu bacaan itu nih, ada seorang suami yang tega berbuat keras, tega berbuat kasar kepada istrinya. Itu jenau tuh bilang mentalik. Atau sebelum seorang perempuan yang akhirnya dinikahi oleh seorang laki-laki, dia dilahirkan oleh sebuah keluarga, ayah dan ibunya, merawat dari kecil, kemudian meremaja, menuju dewasa, dirawat dengan baik. Ketiba satu saat masanya, akhirnya dibina oleh seorang laki-laki, dirabi wong lanang, wong tuan tega ngecolne, setelah umur 20 sampai 25 dicolne, maka dia punya sebuah angan-angan bahwa menantu laki-lakinya ini nanti sanggup membawa anaknya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok dicul di wong lanang dengan seenaknya misalnya pun terus memperlakukan dengan keras, dengan kasar, ini bukan sesuatu yang dicontohkan dan dituturkan oleh agama kita dibanding agama Islam. Wanita itu makhluk yang halus, jangan termasuk makhluk halus ini bukan. Maksudnya ini makhluk yang suka diperlakukan lemah lembutnya tadi, dikasar buat tempurun kan ini. Kok wong wadon diketak, perempuan tuh hatinya kan lembut, ojo diketak tadi. Nangis bu, keluarlah senjata andalannya, nangis. Lewong lanang diketak yo, mana diketak lewong lanang, lewong wadon gitu akan nangis kecuali wanita perkasa diketak bojone wani diketak genting. Kadang dia ini kata bunyi. Tapi lek jamaah masjid Al-Islam insyaallah boten nangis, tapi nangis yang nemen sudah kuat getak ya, jadi kuat. Insyaallah boten iki. Tangriki boten insyaallah iki. Mungkin boten. Pun dari kalau balik malih inti pun niku berarti kita membaca salawat kapanpun waktu-waktu yang luang digunakan untuk membaca salawat, daripada sibuk ghibah, daripada sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, membicarakan aib orang lain. Akan lebih baik ketika kita membaca sholawat yang insya Allah dan dijanjikan akan ada nilai pahalanya oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Dan ini termasuk salah satu contoh dari kalimat salawat yang pendek, akal yang pendek, yang sedikit,
Bacanya gini di Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Wa la yasma'u ahadun bi'idhami fadliha wa yatruha illa mutahawilun bid-din wa tahsibuha matlubun aidan. Dilajengaken dan tidaklah mendengarkan salah seorang dengan keagungan keutamaan salawat dan meninggalkan membaca salawat kecuali orang-orang yang menggampangkan dengan urusan-urusan agama. Jadi lek wong niku wong sing nganggap remeh agama ya mungkin mawon salawat itu dianggap hal yang tidak begitu penting, tidak dianggap sesuatu yang utama. Tapi kalau orang-orang ini adalah orang yang mengerti betul keutamaan salawat, maka salawat menjadi salah satu bagian bacaan yang diutamakan. Termasuk dibelajaran wa tahsinuha, bagusi sirat bacaan salawat matlubun aidan, itu juga dibun pure. Lima rawa Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum alayya fa ahsinu sholata fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya al-hadits." Nah, hadis ingkang salajengipun kala wau tentang bagaimana anjuran untuk membagusi bacaan salawat sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Kanjeng Nabi. Sabda Nabi, "Idza shallaitum alayya," ketika kamu membaca salawat kepadaku, fa ahsinu sholata, maka perbaguslah di dalam membaca salawat, karena sesungguhnya engkau tidak tahu kira-kira mana yang nanti akan dilaporkan kepadaku. Salawat kan macam-macam Bu. Yang pertama kita baca tadi adalah salawat yang pendek. Maka wonten ugi bacaan salawat yang panjang. Dibagusi mawon. Kita nggak tahu kira-kira nanti mana salawat itu yang akan dilaporkan ke Kanjeng Nabi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal murad bi tahsiniha ay yati as-salata bi akmaliha wa afdaliha. Fa min afdalil kayfiyat al-waridati fi as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'iha al-kayfiyatu allati tambataha wa jama'aha Syekhuna Ibnu Hajar nafa'anallahu bihi wa hiya ilafir. Terus dijelaskan yang dimaksudkan dengan memperbagus bacaan salawat itu yakni ketika orang membaca salawat dengan bacaan yang lebih sempurna wa afdaliha, dan lebih utama-utamanya salawat. Sekarang sebagian dari keutamaan cara-cara membaca salawat yang sudah ada dicontohkan itu sebagaimana dipetik dan dikumpulkan oleh guru kita Ibnu Hajar nafa'anallahu bihi. Itu adalah bacaan seperti ini: Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa kama yaliqu bi 'azami syarafihi wa kamalihi wa ridaka 'anhu wa ma tuhibbu wa tarda lahu da'iman abadan adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa ridha nafsika wa zinata 'arshika afdhala salatin wa akmalaha wa atammaha kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafara an dzikrika wa dzikril ghafirun wa sallim taslima. Kadzalika wa alaina ma'hum. Samonten panjang niku. Sampun hafal Bu?
derengin sami itu bacaan yang sempurna. Sekilas bacaan sholawat ini mirip kados bacaan sholawatipun tasyahud niku lho. Jadi ada penyebutan sholawat ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian juga ada penyebutan kepada Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Abdul Anbiya, bapakipun para nabi, itu dianggap nenek moyangnya nabi-nabi yang nanti dari jalur beliau itu ada jalurnya Nabi Ismail menuju kepada Nabi Muhammad, kemudian salah satu putranya Nabi Ishak menuju kepada Nabi Isa dan ke bawah, maka beliau dianggap Abul Anbiya'i, dan namanya maka sering disejajarkan ditampilkan berbarengan kalian Kanjeng Nabi wonten bacaan-bacaan tasyahud. Kula mboten mengartikan niku bu, intine kalau bacaan panjangnya versi sholawat sebagaimana yang ditampilkan oleh Ibnu Hajar atas wonten niku wae. Lek mboten hafal nggih sing minimalis wae mboten apa-apa. Wa qala syekhuna inna hadhil kaifiyah qad jama'atil waridah fi mu'dhami kaifiyat at-tashahhud allati hiya afdalul kaifiyat wa sa'ira mastanbatahu al-ulama min al-kaifiyat wa zaddat bi ziyadatin balaghatin faltakum hiya al-afdal al-itlaq. Maka dibutuhkan kaifiyah yang ini itu sudah terlaku fi mu'adhamil kaifiyat, di dalam agung-agungnya kaifiyat tasyahud. Ini kula nukilkan kaji wau sebagaimana baca tasyahud yang ini merupakan afdhalul kaifiyat, cara-cara yang lebih utama sebagaimana dinukil oleh para ulama dari berbagai macam kaifiyat salat. Wa qala al-'allamah al-hafidh asy-Syarji wa ghairuhu inna jami' al-adhkari la tufidu wa la tuqbalu wa la illa ma'a huduril qalbi ila salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha tuqbalu ma'adami huduril qalbi. Di bagian akhir Bapak Ibu wonten penjelasan dipun dawakan saking al-'allamah, orang-orang yang sangat alim, al-hafidh asy-Syarji dan yang lain. Penjelasanipun sesungguhnya semua zikir-zikir itu, zikir-zikir lah macam-macam itu tidak akan berfaedah, tidak akan berguna, dan tidak akan diterima zikir-zikir itu kecuali dengan hadirnya hati. Jadi zikir-zikir sing ana nika sing paling top, sing berfaedah iku yo wong zikir hati niki nyampe kepada yang dizikiri. Wong cara wong maca subhanallah niku yo teko atine mensucikan Allah, ketika zikirnya alhamdulillah yo muji tenan dumateng Gusti Allah dan seterusnya, kecuali wawasan sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Wawasan sholawat itu tidak ada prasyarat untuk orang ini harus menghadirkan hati. Alasannya kenapa? Karena sesungguhnya sholawat itu akan diterima dengan tidak ada hadirnya hati. Senajan to hati boten saged tumeka nalika maca sholawat, niku menurut penjelasan ini tetap akan diterima. Ini kelebihan salah satu sholawat. Maki insyaallah terhadap akan ada cerita yang menarik seputar bagaimana orang yang memperbanyak bacaan sholawat dan akhirnya dia ini mendapatkan keistimewaan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu ingkang kita muliakan, makaten ingkang saged kita aturaken sepisan malih niki bagian dari sholawat. Mugi-mugi mangke tetap memberikan motivasi kuat bagi kita sami maca sholawat tetap mantap, semakin diperbanyak karena pahala-pahala besar yang dijanjikan, dan yang paling penting harapan kita
kita makin mendapatkan syafaatul uzma dan kemudian kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amat wa yakfi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna فهم النبيين وخذ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا ربي زدنا علما نافعا ربي زدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. هدانا الله أجمعين وأمكم والله الموفق لكم بالطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.